Won't you show me? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Elsa kenapa? Oh, sakit. Ya udah, kita doakan semoga cepat sembuh. Sebelum memulai Gandung kemana? Kamar mandi. Baru masuk kok sudah ke kamar mandi nih. Karena tadi sudah ke kamar mandi. Ya sudah. Sekarang sebelum dimulai pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silahkan dipimpin untuk berdoa. Anjas. Baik, Bu. Duduk, siap dan doa mulai. Doa selesai. Amin. Gimana, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sudah tahu kita akan belajar apa hari ini? Tema 2, subtema 2, pembelajaran 1. Masih ingat pembelajaran yang kemarin kita mempelajari apa? Sistem pernafasan ya. Nah, selanjutnya kita nanti di subtema ini akan mempelajari tentang faktor penyebab gangguan pada pernafasan manusia, dan juga kita akan mempelajari penggunaan kata tanya. Nah, sekarang kalian amati gambar pada ini, layar ini. Sudah diamati? Kalian tahu nggak itu gambarnya apa? Kondisinya apa? Polusi udara. Asap nafas. Ya, di situ ada seorang siswa, 3 orang siswa ya. Itu sedang pulang sekolah dan di jalanan ada motor atau mobil yang memiliki asap yang banyak ya. Dan di situ ada siswa yang batuk. Kalian tahu nggak kenapa kok batuk? Karena kena asap motor ya. Iya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini agar kalian dapat mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Nah, selanjutnya yaitu ini. Kita akan belajar tentang faktor penyebab gangguan pernafasan dan penggunaan kata tanya. Sekarang Ibu bentuk kalian menjadi 2 kelompok ya. Dan yang mendapatkan topi kepala warna merah, kelompok 1. Nih, dipakai ya satu-satu. Ini kelompok 2 mendapatkan warna biru. Gimana? Enggak. Ya, dipakai dulu ya semuanya, sudah. Oh iya, sisa 1 karena Elsa tidak masuk ya hari ini. Nah, itu nanti yang 1 untuk Gandung. Sudah? Dipakai semua? Ya. Nah, sudah ya. Sekarang perhatikan. Jadi kita di saat keluar rumah atau bepergian, jika di jalanan atau di mana saja yang ada debunya, kita harus bagaimana supaya kita tidak batuk? Pakai masker ya? Iya. Terus menjaga udara. Pakai helm ya, bisa pakai masker dulu terus pakai helm. Nah, lengkap itu. Nah, jadi udara yang sehat itu sangat penting bagi pernafasan kita. Kalau udaranya kotor dan udaranya tidak sedang, maka dapat mengganggu sistem pernafasan kita. Bisa batuk, bisa sesak napas,
sesak nafas gitu. Nah, adapun faktor gangguan pernafasan itu ada berapa? 5. Ini 3 ada ya. Dibuka bukunya, sambil dibuka bukunya ya. Jadi faktor gangguan pernafasan itu ada 3 apa saja? Penyakit, ya, faktor penyakit. Kedua, lingkungan, dan ketiga, faktor fisik. Nah, faktor fisik itu disebabkan oleh apa? Jadi faktor fisik itu bawaan dari diri kita. Misalnya dari lahir itu lahirnya terlalu cepat atau belum waktunya, atau prematur ya. Jadi dia membutuhkan pernafasan yang lebih dan juga bisa kelainan pada organ pernafasan. Dan yang kedua, faktor penyakit. Faktor penyakit itu bisa disebabkan oleh penyakit yang kita punya, misalkan influenza, terus asma, dan juga kanker paru-paru. Kok menyanyi ini Daya? Nah, selanjutnya faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu apa saja? Polusi udara. Iya, polusi udara, terus juga lingkungan yang kotor, ada asap rokok, asap pabrik, ya asap pabrik benar. Terus asap apa lagi? Kendaraan, asap perbakaran, banyak ya. Nah, selanjutnya Ibu tadi kan sudah membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang merah kelompok 1 dan yang biru kelompok 2. Nah, dari ketiga faktor ini ada yang ditanyakan? Sudah paham ya berarti? Ya, Ibu mempunyai kertas karton. Kalian tugasnya pada materi ini yaitu membuat bagan penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia ya. Nah, ini kalian bisa membuat bagan ini sesuai kreativitas kalian. Jatuh, pakai lagi ya no. Nah, ini Ibu bagikan bagannya, bahan untuk membuat bagan, kertas kartonnya dan juga spidol. Kalian di dalam kelompok berdiskusi apa saja sih contohnya faktor gangguan pernafasan itu, terus kalian gambar atau membuat bagan di kertas karton yang Ibu berikan. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup ya? Iya. Kita mulai sekarang. Mana kelompok 2 ada kesulitan? Ibu ini gimana Bu ini? Oh gitu ya. Kelompok 1 ini kok malah dibuat gini, ayo dikerjakan. Bagusnya bisa dihadapkan ke belakang untuk menggambar bersama ya. Biasa kok malah hadap ke sana. Kelompok 2 ya, gimana sudah selesai? Tinggal dikit. Nah, siapa yang merasa kesulitan? Nyontekku itu saya nyontek. Oh, tidak bisa. Tidak nyontek. Nyontek siapa ya sudah Ibu batasi di sini nggak boleh nyontek. Tapi kalau mau bertanya itu bisa. Akunya buka Bu. Hah? Akunya buka. Kok bukan? Sudah. Sekarang jika sudah selesai ya? Nah, sekarang Ibu tunjuk secara acak nomor dari nomor kepala kalian. Nah, siapa nanti yang Ibu panggil, kalian mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Nomor 4. Ya, silakan Hasan maju dari kelompok 1. Bisa dipresentasikan kepada teman-temannya. Bahkan penyebab terjadinya gangguan pada pernafasan manusia. Ya, lebih keras lagi Hasan tulisannya bagannya dihadapkan ke temannya biar mereka tahu hasil kerja kelompok kalian. Nah, yang lainnya mengamati ya. Fisik contohnya bayi terlahir dari ibu prematur, cacat bawaan, adanya kelainan arah pernafasan.
Juga faktor penyakit Dengarkan. itu influenza, asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan Ayo Pak Di, diperhatikan semuanya. yang ketiga faktor lingkungan. Contohnya seperti lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok. Iya, jadi benar sekali. Loh, sebentar. Di sini dulu. Nah, kita bahas bersama-sama hasil kerja kelompok kalian ya. Jadi penyebab gangguan pada alat pernafasan manusia itu ada 3 seperti tadi yang Ibu jelaskan, yaitu faktor fisik, faktor penyakit, dan juga faktor lingkungan. Dan kelompok 1 menyebutkan contoh dari faktor fisik itu bayi terlahir dini atau prematur, terus cacat bawaan, adanya kelainan pada alat pernafasan. Nah, dan faktor penyakit ada apa ini? Influenza, bronkitis, terus lingkungan kotor. Ya, sudah sangat benar sekali. Beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Nah, ya, jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan kita sesak nafas atau yang membuat kita pernafasan kita terganggu dengan 3 faktor tersebut. Nah, selanjutnya selain 3 faktor yang ada di sini, faktor lingkungan tadi kan ada faktor lingkungan kotor ya, udara yang kotor. Nah, seperti yang dijelaskan pada teks bacaan di buku kalian, yaitu kuldesak lantaran jerebu. Kuldesak itu apa? Kuldesak adalah jalan buntu dan jerebu itu debu. Nah, silakan dibaca dulu di buku kalian. Di buku kalian teksnya itu dibaca judulnya kuldesak lantaran jerebu. Nah, di situ menceritakan mengenai kebakaran yang ada di Riau. Nah, tugas kalian nanti mengapa? Yaitu membuat pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Siapa yang sudah tahu kata tanya itu apa? Bertanya. Kata tanya itu ya bertanya. Untuk kata tanya itu untuk bertanya, kata untuk bertanya. Jadi kata tanya itu ada apa saja? Gimana? Kamu tanya. Iya, Bu Guru menanya kepada kalian kata tanya itu apa saja? Kata tanya ada apa? Siapa? Di mana? Bagaimana? Mengapa? Kapan? Berapa? Ya bisa. Nah, bisa disingkat sebagai ini. Bisa disingkat sebagai adik Simba. A-nya apa? Apa. Terus D-nya gimana? K-nya kapan? Adik siapa? Sim M mengapa? Bagaimana? Kalian tahu nggak? Keenam kata tanya itu digunakan untuk apa saja? Peristiwa. Iya, bisa. Kalau apa itu menanyakan apa? Penjelasan. Ya, benda. Nah, ini apa? Kata tanya apa itu untuk menjelaskan mengenai suatu hal atau benda. Misalnya, apa yang kalian pakai di kepala? Jawabannya apa? Kertas. Topi kepala. Jadi Kertas ya teman-teman. iya, itu bahannya dari kertas, betul. Nah, jadi penggunaan kata tanya itu, kata tanya apa itu untuk menanyakan suatu hal atau benda. Coba Andia buat pertanyaan yang dari kata tanya apa? Apa penyebab lapar? Iya, betul, bisa. Apa penyebab lapar? Karena belum makan, karena telat makan. Selanjutnya coba Paldi, kata tanya apa? Bisa? Nah, jadi yang kedua yaitu di mana, itu menjelaskan mengenai tempat. Jadi di mana kalian sekolah, di SDN berapa? Di mana kalian tinggal, di kota Trenggalek, seperti itu ya. Dan yang ketiga yaitu kapan, penjelasan mengenai waktu. Selanjutnya
siapa itu menanyakan nama orang, bisa jabatan atau pekerjaan. Dan yang selanjutnya mengapa itu menanyakan apa? Alasan atau sebab terjadinya suatu cerita. Misalnya, mengapa asap pembakaran dapat menyebabkan gangguan pernafasan gitu ya. Selanjutnya yang terakhir bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses pengerjaan sesuatu. Misalnya apa? Bagaimana kondisi seorang yang terkena gangguan Iya, bisa. Terus bagaimana cara kita menjaga gangguan pernafasan gitu. Misalnya pakai masker saat bepergian. Nah, untuk materi kali ini tugasnya yaitu kalian menuliskan kata tanya, pertanyaan dan jawaban dari cerita yang kalian barusan baca, yaitu Kulit Desak Lantaran Jeruk. Nah, kalian membuat pertanyaan ditulis di label itu, di tabel. Nah, kata tanya, pertanyaan dan jawaban dari bacaan. Bagaimana, sudah selesai kelompok 1? Kelompok 1 sudah selesai tabelnya. Nah, sudah. Kelompok 2 belum maju. Iya, gantian berarti yang tugas ini kelompok 2 yang maju. Karena waktunya sudah selesai, yuk dipresentasikan ke depan sebentar. Ibu panggil nomor kepalanya. Nomor 1. Silakan maju. Yuk maju ke depan. Iya, maju. Presentasikan. Nah, dari kelompok 2 ini kata tanyanya Apa apa? penyebab asap di Riau? Ya. Jawabannya, penyebab asap di Riau adalah kebakaran hutan. Ya, dari tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan kembali. Nah, anak-anak, kalian senang apa tidak belajar hari ini? Senang. Nah, Ibu mau tanya, kalau senang kalian tadi sudah belajar apa saja? Pernafasan, lalu kata tanya. Penggunaan kata tanya ya? Iya, Bu. Ya. Baik, karena waktunya sudah selesai, pembelajaran kita pada hari ini akan Ibu akhiri. Dan untuk tugasnya di rumah, kalian membaca materi berikutnya, yaitu cara penanganan gangguan sistem pernafasan ya. Ya, Bu. Ya. Selanjutnya ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Ibu, berduk, siap, gerak, selesai. Amin. Baik, sekian. Ada kurang lebihnya dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang.